dia perjuangan warga Taweren yang mencari kayu untuk dijadikan sampan. Wah, ini ikannya besar sekali, Bang. Wow, oh ya. Ikan kerling asam keengnya udah jadi nih. Ini tuh makanan khas tradisional Aceh. Berada di ujung barat negeri, Aceh memiliki bentang alam yang komplit untuk menjadi medan petualangan akhir pekan ini. Sekarang saya bersama teman-teman dari Camper Van Indonesia Aceh mau menelusuri tempat-tempat unik yang ada di Aceh. Nah, ini sekarang saya lagi ada di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini adalah salah satu ikon kota Banda Aceh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ditemani langit biru dan cerah, petualangan mulai dari dataran tinggi Aceh Tengah. Sekarang kami mau menelusuri area Danau Lutawar. Danau Lutawar sudah menjadi ikon alam dari dataran tinggi Gayo, tepatnya di Takengon. Meliuk-liuk melintasi gugusan pegunungan di tepi Danau Lutawar, pemandangannya begitu memikat mata. Masih di daerah Takengon. Di sini cuacanya sangat-sangat mendukung untuk kami singgah nanti malam. Yang rencananya akan kemah. So, ikuti jejak saya, jejak petualang. Berjarak lebih dari 300 km dari Banda Aceh, Danau Lutawar merupakan bagian dari rangkaian dataran tinggi yang berada di punggung Bukit Barisan. Setelah menempuh perjalanan panjang, kami pun akhirnya tiba di ujung Nunang, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Di spot inilah rencananya kami akan bermalam sekaligus menikmati keindahan Danau Lutawar. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, Danau Lutawar memiliki hawa sejuk khas dataran tinggi. Alam memang menyediakan segalanya bagi warga Tanah Gayo. Petualangan saya pun berlanjut. Kita sekarang berada di atas mobil camper van dan mau melanjutkan petualangan. Masih di daerah Takengon, tepatnya di daerah pegunungan. Dan kami di sini akan mencari kayu yang akan dijadikan untuk perahunya. Perahu ya, keren. Yuk, Ikuti jejak saya, jejak petualang. Membuat perahu sendiri memang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Adat Taweren, Kecamatan Lutawar. Ini tempatnya Om ya? Nah, ini depannya kita akan ambil pohon tuh. Oh, pohon itu yang bakal kita ambil. Oke, keren banget ini. Yuk, let's go. Pohon yang akan dimanfaatkan menjadi sampan adalah pohon kuel. Merupakan pohon tabungan milik warga yang khusus untuk membuat perahu tradisional. Ini dia perjuangan warga Taweren yang mencari kayu untuk dijadikan sampan, dan mereka harus melalui jalur yang cukup
ekstrim ini. Semangat! Ini adalah paci. Alat ini tuh fungsinya untuk mengikis kayu agar kayu yang di bagian dalam ini terkikis dengan sempurna. Aduh, di mata saya ini kemasukan kayu. Saking excited, saking semangat banget jadi kena mata deh. Tapi nggak apa-apa, mungkin udah berlalu. Lanjut. Membuat sampan secara bergotong royong memang sudah menjadi tradisi warga di sini. Mengingat sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan. Setelah setengah jadi, perahu siap dibawa turun dari hutan untuk selanjutnya diselesaikan di sekitar rumah. Kita tarikan. Tarik ya, Iya. Oke, yuk. Let's go. Mobil camper van kali ini benar-benar multi manfaat. Tak hanya sebagai tempat camping saja, melainkan bisa juga untuk menunjang aktivitas petualangan di tanah rencong. Sekarang perahunya kita tarik dan siap untuk balap perahu. Let's go! Nah, kalau tadi saya bikin sampan, sekarang saatnya saya bakalan balap sampan. Yuk, ikuti jejak saya, jejak petualang. Balap perahu tradisional merupakan olahraga favorit warga yang tinggal di sekitar Danau Lutawar. Setiap perayaan apapun, mulai dari ulang tahun kota hingga festival panen kopi, selalu diisi dengan keseruan lomba perahu. Meski kelihatannya tenang, namun air di Danau Lutawar rupanya berombak cukup besar ketika ada hembusan angin yang kencang. Saya pun harus pintar-pintar mengatur tempo mendayung agar seirama dengan rekan saya di perahu. Udara pagi yang menyegarkan membuat saya bersemangat memulai petualangan hari ini. Ditemani secangkir kopi gayo sebagai penghangat suasana, rasanya sungguh luar biasa. Memiliki garis pantai lebih dari 1.800 km, kekayaan Laut Aceh sangatlah melimpah. Bersama nelayan lokal, saya akan mencoba peruntungan dalam petualangan di perairan Aceh. Lokasi memancing kali ini tidak jauh dari bibir pantai, menyesuaikan dengan habitat hidup ikan target. Ini saya mau terbangin layangan di laut, tapi bukan mau main layangan. Mau mancing ikan di laut memakai layangan ini. Bahan layangan yang digunakan untuk memancing memang berbeda dari biasanya. Terbuat dari plastik supaya ketika terjatuh ke air, layangan tidak rusak. Ukuran layang-layang juga tidak terlalu besar untuk menjaga layang-layang biar tetap stabil saat mengudara dan terterpa angin. Menerbangkan layangan di tengah laut menggunakan pancing ini sangat nggak mudah banget. Karena kalau kita nggak konsentrasi, alhasil layangannya bakalan nyebur ke laut. Kite fishing atau memancing memakai layangan sangat cocok untuk menangkap ikan yang hidup di permukaan, alias ikan-ikan pelagis. Ikannya dapat. Layang-layang ini memang berfungsi untuk menjaga umpan agar tetap senantiasa berada di permukaan air. Wow, dapat ikannya. Lumayan tangkapan kita hari ini ya. Oh, lumayan nih ikannya nih, agak lumayan besar. Nah, ini dia nih.
Ikan yang kita dapat hari ini namanya ikan kue. Ikan kue dikenal juga dengan sebutan ikan GT, alias Giant Trevally. Ikan bernama latin Karang ignobilis ini merupakan ikan tangkapan umum di kawasan tropis Indo-Pasifik. Mengolah ikan kue sebenarnya sangat mudah, karena dimasak apa aja hasilnya pasti enak. Nah, ini dia nih ikan kue hasil pancingan saya. Ini mau kita olah menjadi ikan sayur jemilan pelemak. Bumbu asli Aceh ini terbilang spesial karena sudah jarang dibuat. Ikan kuenya kemudian dibakar sambil dioles bumbu sambal kecap. Sambil menunggu ikannya matang, bisa membuat kuah cemilannya. Masukkan semua bahan-bahannya, termasuk keong dan buah pepaya. Nah, ini ikan bakarnya udah jadi. Kuah jemilannya pun sudah siap untuk disantap. Gimana Om rasanya Om? Enak? Enak ya Om ya? Om gimana rasanya? Enak. Berjarak sekitar 150 km dari Banda Aceh, Bukit Hijau dan Sungai Lebar menjadi teman setia saya sepanjang perjalanan menuju Kabupaten Pidijaya. Jalurnya bener-bener ekstrim, kanan kiri saya ini air. Dan lihat, ini aman Om ya? Aman. Nah, ini bener-bener ekstrim, bener-bener cas banget. Hari mulai beranjak siang, ketika saya tiba di Desa Layen, Dusun Pantai Luah, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidijaya. Sekarang saya dan teman-teman sudah sampai di lokasi untuk bermain arung jeram, tepatnya di Sungai Gempang. Di aliran sungai berarus deras inilah, saya akan memulai petualangan adrenalin. Sungai Gempang merupakan salah satu aliran sungai Kreng Tenom. Memiliki jarak sekitar 8 km, perlu waktu sekitar 2 jam untuk mengarungi jeram sungai. Karena berhubung curah hujan yang cukup kurang, jadinya hanya grade 3+. Bermain arung jeram ternyata sangat menyenangkan, tetapi saya tetap harus ekstra hati-hati. Apalagi jalur Sungai Gempang ini memang cukup ekstrim, dengan rataan grade 3 di kondisi normal dan bisa mencapai grade 4+ jika hulunya hujan. Wah, ini tinggi sekali. Ada batu! Nah, ini kita mau memasuki area arus yang benar-benar jeram lagi, dan ini kita sudah dimulai saatnya.
coy. Gayung saya lepas, nggak mau ngikut saya dia. Sungai Gempang memang salah satu lokasi rafting terbaik di Tanah Rencong. Bahkan sungai ini juga sudah beberapa kali menggelar event arung jeram dan ditunjuk untuk gelaran PON tahun 2024 mendatang. Sepanjang aliran sungai, mata saya dimanjakan oleh pemandangan hutan Ulu Masen yang masih begitu terjaga keasliannya. Dari sepanjang jalan kita menelusuri sungai ini, kita belum menemukan hewan apapun. Tapi ketika sampai di titik ini, saya menemukan beberapa macam kelelawar yang keluar dari pohonnya sarangnya. Tapi ini cukup unik ya. Biasanya kelelawar itu dia aktif di malam hari. Tapi sekarang kok di siang hari mereka aktif. Saya memang cukup beruntung bisa bertemu dengan koloni kelelawar ini di siang hari bolong. Petualangan saya di Tanah Rencong masih berlanjut. Dari Takengon, kami menempuh perjalanan lebih dari 200 km menuju Kecamatan Tangse di Kabupaten Pidi Jaya. Jalur yang berselimut kabut membuat perjalanan jauh ini rela saya tempuh demi mengikuti salah satu kegiatan memancing ikan kerling yang unik. Kelapa sawit menjadi umpan utama untuk mendapat ikan kerling dari Sungai Gempang. Ini saya lagi kupasin buah sawitnya yang nantinya akan dibakar untuk dijadikan umpan pancing. Ini mata aku kena asap, pedih banget di mata. Aduh, tapi nggak apa. Nah, ini dia buah sawit yang udah kita bakar tadi. Tapi kalau begini aja tuh belum bisa dijadikan umpan. Harus kita belah bagi dua, oke? Yuk, kita belah sekarang ya. Aroma buah kelapa sawit yang terbakar mirip dengan aroma singkong. Aroma inilah yang disukai oleh ikan kerling. Ini bagian tengahnya yang disukain ikan. Itu bijinya ya, biji sawit. Biji sawit, Pak ya. Tuh, ini dia, seperti ini. Teknik ini masih memakai teknik yang sangat lama, teknik tradisional. Oke? Langsung aja Bang ya. 1, 2, 3. Waktu terbaik untuk memancing ikan kerling adalah di musim kemarau. Ikan kerling memang termasuk ikan istimewa, karena ikan bernama latin Torneo Lysocylus ini adalah hidangan para raja. Saat ini pun, ikan yang di Jawa Barat disebut ikan kancra atau dewa ini masih berharga sangat mahal. Bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Setelah umpannya tadi kita lempar ke sungai, sekarang pancingnya kita bakalan taruh di bagian batu-batuan. Oke. Untuk penahan talinya ini kita bakalan taruh di sini. Alat pancing tradisional ini disebut kambam. Masyarakat setempat biasanya akan memasang beberapa kambam sekaligus. Kambam merupakan cara memancing ikan secara pasif, karena harus menunggu sekitar 1 hari untuk mendapatkan hasilnya. Tarik Bang, tarik Bang. Terus.
Tarik, Kak. Tarik bang. Wuh! Wah ini ikannya besar sekali bang. Wow. Ya ini dia ikannya. Mantap. Dapat ikan besar kita, Kak. Lumayan nih. Nah ini dia ya. Mantap. Saya baru pertama kali ini nih dapat ikan sebesar ini nih. Tuh lumayan Kita ini masak panjang. hari ini ya, Kak. Oke. Ikan kerling yang saya dapat tadi langsung saya olah. Bu, ini enaknya ikan ini kita jadiin apa ya? Ini mau dijadikan ikan kerling asam keung. Ikan kerling asam keeng. Oke. Ini ikannya mau kita jadiin ikan kerling asam keeng, makanan khas Aceh ya. Bumbu-bumbu untuk memasak kuah asam keeng tidak jauh berbeda dengan bumbu kuah asam pedas. Namun, ada satu bahan yang menarik perhatian saya. Nah, ini bentuknya rampai seperti ini. Setelah semua bumbu selesai diulek, tinggal masukkan ke dalam kuah bersama ikannya. Hasil tangkapan yang lumayan besar membuat saya tidak sabar untuk menyantap daging ikan makanan para raja ini. Yuk Bu, Kak, yuk kita cobain sekarang yuk. Oke, yuk. Yuk kita cobain ya gimana rasanya. Dari wanginya aja udah Enak kali ya. menggugah selera banget ini ya. Coba ya. Enak banget. Petualangan saya di Tanah Rencong masih berlanjut. Tepatnya di Desa Lemsenia, Kecamatan Lepung. Sapi yang digembala di sini berjenis sapi Aceh. Sapi Aceh adalah satu dari 4 sapi lokal asli Indonesia. 3 sapi lainnya adalah sapi Bali, sapi Madura, dan sapi pesisir. Sapi Aceh mempunyai ciri khas tanduknya yang terbilang kecil. Udah banyak. Sekarang kita giring sapinya untuk masuk ke kandang. Karena kan ini hujan, jadi harus kita terpaksa yang menggiring. Bila hari sudah sore, sapi memang bisa pulang ke kandang dengan sendirinya. Berbeda cerita jika dalam kondisi hujan. Sapi terkadang kebingungan menentukan arah, sehingga saya harus rela basah kuyup seperti ini demi membantu sapi balik ke kandang. Ini sapi-sapinya kita kasih makan dalam cuaca hujan-hujan begini. Tapi nanti sapi-sapinya bakalan kita hangatkan api unggun di dalam kandang ini. Habis kita kasih makan sapi di dalam, kita bakalan lanjut bakar api unggun supaya sapi-sapinya hangat. Sama seperti manusia, sapi juga bisa mengalami pneumonia alias radang paru-paru. Adanya perapian yang membuat suhu hangat bisa mengurangi risiko sapi terserang penyakit tersebut. Api unggun ini sangatlah unik karena dia menggunakan kotoran dari sapi. Nah, kotoran sapi ini bisa menghasilkan bau. Baunya bisa mengusir berbagai macam serangga. Apinya nggak melekat. Kotoran. Jadi nggak boleh dapat kotoran. Kotoran sapi yang udah dibakar ini selain bisa mengusir berbagai macam serangga, dia bisa meredam api sehingga tidak mudah terjadinya kebakaran. Ayo Pak, lanjut lagi Pak. Melintasi jalanan mulus dengan gugusan hutan nan hijau di sepanjang jalan, Aceh memang bak zamrud khatulistiwa. Tanah yang subur membuat bumi Serambi Mekah kaya hasil alam.
Minyak nilam menjadi salah satu komoditas unggulannya. Sekarang saya lagi ada di Desa Gentet bersama Bang Mahmud dan Bang Umar mau panen nilam. Ayo, let's go. Salah satu sentra minyak nilam di Aceh berada di Desa Tengah Gentet, Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar. Di lereng bukit yang curam inilah pohon nilam ditanam. Luas areal pohon nilamnya bisa beratus-ratus hektar. Kualitas minyak nilam dari Aceh bahkan diakui sebagai yang terbaik di dunia. Lantaran kandungan petroli alkohol alias PA minyak nilam dari Aceh selalu di atas 30%. Ini daun nilam mempunyai ciri khas yang wanginya soft, tidak seperti minyak kayu putih. Ini dia nih, tanaman nilam ini tanaman yang unik karena dia tidak bisa dicampur oleh tanaman lain dari segi penanamannya. Pemetik pohon nilam harus dipotong dari bagian batangnya. Ini dipotong-potong nih Bang ya. Setelah dipetik, batang pohon nilam selanjutnya dirajang lalu dijemur selama 3 hari. Nah, ini dia batang daun nilam yang sudah dikeringkan lalu kita masukkan ke dalam drum. Drum ini bisa memuat hingga 40 sampai 45 kilo. Oke. Ini mau kita suling, setelah disuling nanti baru bisa diambil minyaknya. Untuk hasil terbaik, proses penyulingan minyak nilam dilakukan selama berjam-jam. Bahkan bisa memakan waktu seharian penuh. Panjangnya proses pembuatan minyak nilam ini membuat harganya mencapai Rp750.000 per kilogram. Indonesia merupakan pemasok 90% kebutuhan minyak nilam dunia, di mana 70% diantaranya berasal dari Aceh. Proses penyulingan ini memakan waktu sangat panjang. Dia bisa memakan waktu hingga 6 jam. Jadi ketika hasil akhir dari penyulingan ini yang keluar itu adalah minyak dan airnya. Akan tetapi yang kita butuhkan itu hanya minyaknya saja. Ayo Pak, lanjut Pak. Minyak nilam ini mutlak dibutuhkan dalam industri parfum sebagai bahan fiksatif atau pengikat aroma. Wangi banget loh ini minyak nilamnya. Oh ya, ini minyak nilam ini ada gitu banyak banget manfaatnya untuk aromaterapi dan juga sabun. Ikuti jejak saya, jejak Patuah!